Itu tuh sajadah menghadap ke utara. Jadi warga, ya ini warga ya, malam-malam nemuin. Iya betul sekali, warga yang nemuin, tapi warganya itu si Sarah. Ini videonya nih. Sekarang jam 1 malam, itu garasiku dan itu rumahnya dia. Nutup-nutupin, nggak tahu siapa yang nemuin pertama. Itu yang nemuin pertama itu si Sarah. Tahu nggak? Dia manggil warga. Ya menutup-nutupin lu. Ya ketahuan. Aku nggak izinkan kamu masuk ke Kamu karangan. sedang berduaan dengan Agil. Mana buktinya? Ayo tak lihat di dalam. Aku nggak pakai jilbab sana. Oke, kalau gitu tak tunggu di sini. Sahara lagi bagi-bagi apem. Jadi siapa sih yang sudah kebagian apem? Oh. Karena secara psikis Pak Sahara ini kan juga terganggu. Yo, Mang Santuy people. People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu nggak mau in frame, ntar juga ngambek naik dia ya, si Pakun yang lagi sibuk dengan kakinya sendiri, dua tepi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silahkan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santuy People, ada update nih terkait perseteruan antara Yaimim dan Suhara ya, alias suka huru hara nih. Karena kemarin ini juga banyak banget Santuy People yang nanyain per update-annya, langsung kita meluncur. Cus. Nih yo, kalau menurut teman-teman netizen sih sepertinya Mbak Suhara rada panik ya, rada ketar-ketir gitu. Kenapa? Karena di sosmed tuh beredar yang kalau kata Ibu Rose ya, istrinya Yaimim tuh nih kurang lebih seperti ini bukti persekusi yang dilakukan Ibu Suhara. Iya, ada pakai kaki, nggak tahu ya, memang cenderung enteng kaki atau kayak gimana. Sama kalau aku paling tertarik ada momen ditoyor itu. Tapi kita lihat ya, kita analisa bareng-bareng, takutnya Mama salah paham. Ini pertama ada update dari Detik Jatim dulu nih, usai diperiksa katanya Mbak Suhara mengaku kondisi psikisnya terguncang gitu. Terguncangnya karena pilih cihin katanya. Waduh, gimana nih Ceki? Play. Kami tadi bawa dua bukti ya yang ada di dalam flashdisk dan kami sudah berikan ke penyidik. Isinya dua video, satu video berkaitan dengan pelecehan seksual, satu video berkaitan dengan pornografi. Kami nunggu juga ya dari teman-teman penyidik apakah kami perlu visum psikiatri, tapi kayaknya memang ada deh, karena secara psikis Pak Sahara ini kan juga terganggu. Datang dengan psikis itu kan nanti untuk menyampaikan apakah benar-benar kalau kan visum psikiatri. Tapi kayaknya nanti kami akan membawa saksi tambahan dan beberapa orang yang memberikan informasi ke kami yang juga pernah dikirimin bukti berkaitan dengan video itu. Berarti itu bentuknya laporan baru atau tambahan saksi? Enggak, tambahan saksi. Kemungkinan besok atau lusa ada laporan baru, tapi bukan kami. Pelecehan juga atau? Sama, karena kan banyak orang yang dikirimin video itu. Nah, terkait pilih cihin, di sini netizen menduganya psikisnya terganggu tuh bukan semata-mata karena pilih cihin. Kalau teman-teman netizen menduganya karena sulitnya proses pilih cihin untuk diproses gitu, karena butuh bukti-bukti yang benar-benar akurat gitu. Iya. Kalau kemarin ini kan yang kita tangkep ya, yang dirilis di media itu netizen nangkepnya cuman bukti hohohihe, itu pun Yaimim dan istrinya gitu. Bagaimana gitu, terus kenapa bisa diarahkan ini pilih cihin gitu. Terus kan pertanyaan kenapa bisa di handphonenya juga gitu. Jadi banyak yang aku tangkap dari netizen tuh sebenarnya terganggunya karena sulitnya untuk memproses Yaimim gitu. Sedangkan di sebaliknya dari sisinya Yaimim, Ibu Ros ngerilis bukti yang menurut netizen sangat kuat gitu untuk menjadi landasan persekusi gitu. Sebelum ke nextnya, sebelum ke nextnya, pertanyaanku, Mang, kalau memang katanya ada tekanan psikis gitu ya, kok telatnya agak lama ya? Gitu. Iya itu dia, makanya yang jadi pertanyaan-pertanyaan juga kan teman-teman netizen kita mah kritis-kritis ya, selalu melihat konsistensi, terus nanti muncul pertanyaan kok begini Iya. gitu, yang harus dijawab ya itu mah cuman sekedar rasa penasaran netizen aja gitu. Karena kan harusnya dari awal muncul udah, kalau misalnya memang tertekan Ada, psikisnya gitu, harusnya dari awal dia sudah nunduk diam gitu. Boro-boro mau ini ya, kan? ngelihat aja nggak berani, enggak gue trauma, gue nggak mau ketemu. Iya. Coba kita kasih nextnya. Terus Ninyo, kondisi psikisnya terguncang pun akhirnya direspon juga oleh beberapa netizen. Ini salah satunya Kensku Ceki. play.
Yang aku katanya jiwanya terguncang, mungkin dia habis naik roller coaster sehingga kepalanya keguncang-guncang. Kagak, maksud emak tuh kayak gini ya. Pas giliran bikin laporan, aktingnya pinter banget, tertunduk lesu, lemah, letih gitu. Tapi kalau di depannya Pak Yaimim udah kayak macan keluar dari kandangnya nih, lihat kelakuannya. Bikin hati miris. Mau lanjut apa enggak? Tidak. Asuhan. Mbak Padang Pasir, di sini masih banyak manusia yang waras. Terus netizen itu cerdas-cerdas, jadi masih bisa bedain mana yang sesungguhnya, mana yang acting. Mbak, kalau acting tuh nanti aja disimpan, barangkali dapat panggilan buat main sinetron tetangga yang tersakiti. Padahal Anda itu flying victim. Ada yang aku Tuh, netizen menyimpulkan based on video yang akhirnya dirilis sama Ibu Ros gitu. Kalau nggak salah tuh tujuan Ibu Ros kan sempat ditanyain ngapain sih rilis-rilis. Kalau kata Bu Ros tuh ini nih biar nggak ada penggiringan opini, ini yang sebenarnya dalam bentuk video, versi video nih gitu. Nanti kita coba play juga ya. Dari sekilas yang dicuplik sama Mbak Kenzo aja tadi rada bertolak belakang kan. Kena psikisnya akibat pilih cihin, tapi di satu sisi berani Iya gitu, mendominasi di saat perdebatan dengan terduga pelaku. Kan ya come on man. Kita next aja deh meluncur. Ninyo, kalau aku yang paling salfok sama momen ini justru kalau yang momen dikangkangi gitu naikin kakinya mah ya udahlah gitu. Ini nih yang aku bikin salfok nih ya. POV istri nih ya, ini dirilis sama Ibu Ros ya setelah peristiwa mahasiswa kuliah yang dikira menyerbu atau mengeroyok ya. Ini hanya sekedar klarifikasi, jangan ditiru adegan ini ya teman-teman Santuy People. Ceki-ceki play. Aku dosen. Aku dosen. Dia akan menuduh saya. Justru dia yang mengajak saya cabut. Kamu berani bilang demi Allah? Demi Allah. Wallahi. Kamu berani. Kamu berani. Yang ini juga, Ben. Berani kamu. Itu yang aku agak sayangkan, ada kontak fisik yang punten ya noyor ya gitu ya, noyor kepala orang yang secara umur lebih tua gitu, kiai pula gitu kan. Ini yang aku agak-agak disayangkan, dan bisa jadi ini menjadi bukti kuat untuk nge-support laporannya Yaimim gitu, dugaan persekusi yang gitu. Kamu berani. Yang ini juga, Ben. Berani kamu. Tapi di sini aku agak salfok sama suaminya gitu, karena Pak Sofyan. Karena begitu udah mulai maju-maju ditarik. Jadi kayak mungkin udah jangan kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Nah, ini justru scene ini menjadi pertanyaan netizen. Kalau berdasarkan laporannya pilih cihin gitu. Idealnya, normalnya, yang harusnya sengamuk-ngamuk sejadi-jadinya adalah suaminya. Karena si istri kan disebutnya berarti dalam case pilih berarti korbannya gitu kan. Kenapa justru suaminya lebih anteng, si istrinya yang mencak-mencak, kan itu yang jadi pertanyaan gitu. Terus tadi lapor psikisnya kena segala macam akibat dari apa bisa gitu. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin tiap orang beda-beda gitu. Cuman ini yang agak aku sayangkan tuh sampai terjadi kontak fisik ini gitu. Noyor kepala orang lebih tua, tolong lah. Padahal kan sebelumnya tuh scene-nya dia menantang, berani nggak demi Allah ya ini berani kan demi Allah gitu. Terus ngambek lagi toyo. Ya dia aing. Lanjut dikit. Lanjut. Ketika istri Bu Haji. Ayo kita buktikan. Ada saksinya. Ada CCTV. Aku dosen. Aku dosen. Oh berarti teh ini kan tadi berarti kan udah ditarik sama suaminya ya, Mang ya? Ditahan terus maju lagi. Iya, aku dosen juga itu. Yang akhirnya banyak netizen yang mempertanyakan, Asuhara dosen di mana? Ngaku dosen kok mulutnya kayak gitu. Ini kiai diginin kok pada diam ya gitu. Ya walaupun shot nempelnya nggak ke capture, tapi kelihatan jelas ada penoyoran yang terjadi gitu dari yang lebih muda kepada yang lebih tua gitu. Itu tidak pantas ya, jangan ditiru ya, jangan dicontoh ya. Yang kayak gini kok terguncang gimana sih? Ngasih next ya. Cus. Ninyo, ini memang nggak bisa playfulnya, Santuy People tinggal meluncur ke akunnya Cat Warrior Indonesia gitu ya, akun TikTok ya.
Ini jangan ditiru ya teman-teman Santai People, di sini hanya menjelaskan biar clear ya, klarifikasi dari istrinya Yaimim ini yang rilisnya tuh gitu, bahwa menjelaskan bahwa kita bikin laporan itu bener loh gitu. Kenapa ada persekusi dan segala macam, ini loh kurang lebih dasarnya gitu. Ada buktinya gitu ya. Gitu. Nah, ini kita highlight aja. Enggak sampai hati memang buat ngeplayfulnya ya. Ini momen yang menjadi tanda tanya juga gitu untuk ukuran terduga Corbin gitu dengan terduga pelaku pilih cihing gitu, kok berani banget head to head one on one gitu kan. Dengan bawa kamera, nggak tahu juga, tapi ya kita lihat dulu sih nih, ceki-ceki. Play. Selesai kan? Apa kau ini, manusia dia cabul. Nyabul siapa? Aku mau dipanggil lagi saksinya. Istrinya Pak Junaid. Boleh, mau. Ayo, silakan. Pak minta tolong panggilin istri Pak Junaid. Ya, aku cabul katanya dia. Oke. Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut, Pak? Tidak ingin Masih mau lanjut apa enggak? Tidak. Saking sampean barusan nggak buat gara-gara, ini kan udah selesai. Sudah selesai. Iya dong. Sudah selesai gimana? Tadi malam kan kesepakatan begitu sampean. Sampean yang mengulurkan tangan ke saya toh tadi malam. Iya. Tapi kenapa kok masih dilanjut tadi? Asu kon. Apa rusak? Apa kau? Udah. Aku nggak takut sama sekali sama kau itu. Kamu mau menerima penjelasan nggak? Apa yang udah jelasan lagi? Udah. Boleh ini. Apa yang nggak boleh? Aku video. Ambil. Antar dulu. Nah, di sini ada kontak fisik juga, cangklongnya ya dilepas ya. Apa yang udah jelasan lagi? Dibuang ya. Dibuang cangklongnya. Kalau sebelumnya kita lihat nih, nah ini lagi megang cangklong ya kan, buat rokok gitu ya. Udah. Aku nggak takut. Sebenarnya ngeri banget nih Mbak Suhara ini, karena banyak kontak fisik yang dia lakukan terlebih dahulu gitu, yang sifatnya bisa dilaporin gitu, dan buktinya ada. Tadi penoyoran, terus mukul tangan gitu, ngelempari, jadi cangklongnya terlepas gitu. Waktu itu juga video yang ditendang pas lagi bawa kursi itu kan? Iya, ada kontak fisik dia duluan. Kalau mau bener-bener diniatin kena. Sama sekali sama kau itu. Kamu mau menerima penjelasan nggak? Apa yang udah jelasan lagi? Udah. Boleh ini. Apa yang nggak boleh? Aku video. Ambil. Antar dulu. Jelasin dulu apa yang. Tapi di sini netizen mah salfok sama yang kalau kata bahasa netizen yang dikangkangi gitu. Nih pas di sini nih netizen salfok banget sama yang ini. Apa kok masih dilanjut tadi? Asu. Tuh dikangkangi gitu. Nggak tahu ya, mungkin balik lagi mungkin terbiasa olahraga kaki gitu. Jadi memang cenderung terlihat seperti enteng kaki gitu. Kalau yang sering mukul enteng tangan banget dia mah gitu, asa gampang kelempar tangannya gitu. Ini kan kaki mulu di beberapa sini kita lihat ya mungkin enteng kaki gitu. Nah ini momen yang dikangkangi lah istilah netizennya mah. Rusak. Apa rusak? Tuh. Aduh, aing mah. Apa kau? Udah. Kurang pantas gitu. Kemarin memang sempat kayak diragukan gitu. Yaimim persekusi dan segala macam gitu. Akhirnya Bu Rose ngerilis ini, pecah lagi, rame lagi. Yang penasaran nonton fullnya deh di @_warrior.indonesia ya. Indonesia. Memang gak sampai hati, 8 menit isinya huru-hara Santai People yang mau penasaran nih silakan. Aduh, kita ke nextnya yuk. Cus. Nih ya, ini ada opini dari netizen juga, konten kreator TikTok Yons Onsel New, yang katanya simpulan dari Bang Yons ini katanya Suhara diduga ngalami stres gitu dalam menghadapi laporan Yaimim dengan tuntutan fitnah dan persekusi gitu. Kenapa, kita dengar opininya Ceki? Play. Salam waras, Suhara. Nah, kemana dia sekarang Suhara? Nih, ada VT-nya, tonton dulu ya sebentar ya. Pasti di highlight part itunya. Nah, kalau sudah tonton VT tersebut ya, kelihatan sekali bahwa Suhara ini sangat memprovokasi mempersekusi Yaimim ya. Mungkin Yaimim ini ya diam dan merekam semua kejadian yang ada. Kemudian si Suhara ini ya dulunya itu ya memprovokasi penduduk setempat ya, warga-warga setempat untuk membenci Pak Yaimim. Nah sekarang berbalik arah, Yaimim menyerang dengan bukti-bukti yang ada bahwa Suhara ini memang seorang provokator yang ulung.
Nah sekarang ini kabar terakhirnya itu Sahara ini lagi stres ya katanya. Makan tuh atas semua ya, atas semua tingkah lakumu yang engkau provokator ya. Sebenarnya Yaimin ini akan mengungkapkan suatu sesuatu rahasia dari Sahara ini. Yaimin ini sepertinya sangat curiga sekali Sahara ini ada bermain api dengan si Agil ya, si Agil itu anak buahnya itu, anak buah si Sahara itu. Karena berapa kali dalam video-video tertentu ini si Yaimin ini melihat bahwa si Agil ini ada di dalam rumah, kemudian sama si Sahara ini ada di dalam rumah. Nah, Yaimin ini ingin melihat si Agil di dalam rumah ini, tapi si Sahara ini nggak mau. Nah, ya, jadi berbalik. Jadinya Sahara ini mengatakan bahwa Yaimin ingin melecehkan dirinya. Padahal yang sebenarnya Sahara lagi bagi-bagi apem. Jadi siapa sih yang sudah kebagian apem? Oh, silakan di absen ya. Dan sekarang ini sepertinya Yaimin benar-benar ingin berperang. Berperang melawan Sahara supaya Sahara segera dapat baju Shopee-nya ya. Salam waras. Jadi inilah contoh yang nyata bagi pemfitnah bahwa apa yang kau fitnah itu akan keluar mana yang asli dan yang benarnya. Jadi buat pemfitnah nih sebagai contoh Sahara sudah memfitnah dan sekarang dia kena karmanya ya. Salam waras, dadah. Bukan apem atuh. Kalau di Mamang mah Surabi Baok. Tolonglah. Tapi ini point of view dari Mas Yons on Onsel New apalah itulah pokoknya mah ya. Ya sama pertimbangannya juga sama kayak teman-teman netizen untuk bukti yang rilis di sosial media ya. Lebih kuat yang penunjang laporan dari Yaimin gitu soal persekusiong gitu. Nah itu kalau nggak salah ada juga deh tadi yang di-mention soal Yaimin pengen negor gitu kan, tapi di twist itu meluncur nih. Ninyo, ini katanya saat Yaimin diduga menggerebek gitu kan, yang katanya di rumah Mbak Suhara sedang berduaan gitu. Nah ini point of view dari rekamannya sih kayaknya rekaman dari point of view Mbak Suhara ya, ceki-ceki. Play. Mau ngapain sih kalian itu? Aku nggak pakai jilbab. Loh, gini yo. Nah ini masuk pekarangan ya guys, masuk pekarangan. Ini masuk pekarangan kapan? Nggak ada. Kamu izinkan? Nggak ada. Aku nggak izinkan. Kamu masuk pekarangan. Kamu sedang berduaan dengan Agil. Mana buktinya? Ayo tak lihat di dalam. Aku nggak pakai jilbab sana. Oke, kalau gitu tak tunggu di sini sampai Pak RT. Jangan masuk pekarangan orang. Jangan masuk pekarangan orang. Oke, tak tunggu di sini. Jangan masuk pekarangan. Mau ngapain sih kalian itu? Sebenarnya di sini captionnya pagi-pagi masuk pekarangan rumah orang, memfitnah pemilik rumah padahal ada suaminya di rumah gitu. Nah, kalau ada panggil, ayah keluar gitu, in frame gitu. Kan tahu sedang berkonflik gitu. Jadi sebisa mungkin teh yang disajikan di video itu setransparan mungkin gitu. Jadi kalau kayak gini kan bisa dikonter padahal ada suaminya di rumah, mana nggak muncul di video, nggak dipanggil, katanya ada di rumah gitu. Sedangkan yang aku tangkap di sini tuduhan Yaimin tuh yang katanya melihat berduaan nih gitu di saat rumah kosong gitu. Terus ada lagi nih meluncur. Nih, ini Yaimin mengunci gerbang rumah Suhara biar Agil dan Suhara tidak bisa keluar rumah katanya. Apakah benar ini semua guys? Ceki-ceki. Play. Kamu ngapain? Ini saya gembok. Ya silakan. Tidak lari ya. Loh kenapa kamu nyentuh kayak gitu, namanya persekusi loh. Ya nggak apa-apa. Persekusi itu namanya. Ya silakan. Oh silakan. Oke. Oke. Nih kapan aku bilang? Loh tadi. Kapan aku bilang? Agil di luar apa di? Siapa yang di dalam? Kamu sebutin ini ya biar ada buktinya. Kamu ngomong, aku tidak akan ngomong di video ini. Oke. Yang ada di dalam Agil dan kamu. Yang kunci ini kamu ya, kamu sendiri ya? Ya aku ini kuncinya tak taruh sini. Ya taruh. Oke. Berarti kamu yang nyentuh rumahku ya? Iya. Oke. Ini rumahmu ya, bukan Pak Yono ya? Alhamdulillah, berarti kamu dapat hadiah dari Pak Yono. Luar biasa. Luar biasa ini Kiai ini. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Pak Yono menghadiahi kamu rumah ya? Pokoknya kamu ngomong aja, aku nggak ngomong. Tapi dari tadi ada terus celetukannya. Pokoknya kamu ngomong aja, aku nggak ngomong. Tapi dari tadi ada terus. Lihat aing mah. Biasa ngasih roti kan? Ngasih Pak Profesor Widodo. Ngasih. Nah, ini penasarannya. Mas digembok.
Digembok sama dia sendiri. Nah itu buktinya Pak. Itu Pak Sopian. Iya ada buktinya Mas. Itu ngapunten orang ngapunten orang perlu ngapunten. Kalau salah ngapunten. Oh bukan. Kenapa harus minta tolong sama mas-mas yang lewat? Kenapa nggak suaminya aja? Katanya suaminya di dalam ya. Iya. Ya tapi nggak tahu juga ya. Ya nggak tahu juga ya, maksudnya ini aku Mamang cuma ngejelasin. Ini loh video yang dimaksud sama konten kreator sebelumnya gitu, yang dia bilang Yaimi mergokin, tapi di videonya dibilang yaitu upaya untuk pilih gihingnya gitu, biar clear aja kita mah. Tapi kalau dari kacamata Mamang, dari strategi hukum, Yaimim dan Ibu Ros ini jauh berapa langkah di depan, bener-bener jauh berapa langkah di depan. Dari yang cara menghadapinya dia tenang, akhirnya kepancing ada kontak fisik, itu bisa kena itu kan, kena poin. Terus yang menarik yang soal sajadah, inget nggak di mention yang katanya sajadah segala macam, yang katanya dibakar, diduruk gitu, ada jam, ada ini segala macam, total 1 miliar gitu. Meluncur dulu. Nih. Rilis lah video, mana nggak ada jam, nggak ada segala macam, jangan bohong kamu 1 miliar. Sedangkan yang aku tangkep itu dilebihin, ada jam ada segala macam untuk memancing. Iya, yang akhirnya keluar kan, enak aja. Ingat gak dulu ada case yang pencurian, si korban pencurian yang ngomong, iya di dompet saya ada headset, ada ini, malingnya nyeletuk, enggak ada headset gitu. Iya, akhirnya dah berarti lu yang maling dong, lu bisa tahu. Nah, yang aku tangkap strateginya begitu, dibilang ada jam, ada ini, ada segala macam, pokoknya total 1 miliar, akhirnya rilis nih. Poin rilis di sini mau ngasih tahu nggak ada jam, tapi yang akhirnya dipakai untuk tuh kan diduruk ini. Ceki. Play. Ini audionya di mute ya, karena pakai backsound apa gitu nggak jelas gitu kan. Dugaannya sih untuk menghindari dialognya terdengar gitu. Nah tapi di satu sisi dia mau klarifikasi nggak ada jam segala macam, di sisi lain kelihatan bahwa benar adanya pendurukan yang terjadi gitu. Itu yang ku bilang, akhir ini kacamata hukumnya jauh di depan beberapa langkah gitu. Iya, urgensinya dia ngebakar. Nih lihat nih di captionnya, akun fans Ibu Ines Rosida, Anda kegocek. Kerugian ditaksir senilai 1 miliar dengan rincian sebagai berikut. Monggo silahkan diisi guys. Mohon maaf dibakar karena tidak tahu siapa pemilik barang ini. Nggak tahu pemilik barang teh diamankan, karena suatu saat mungkin si pemilik akan nyari, bukan diduruk. Yes, atau dibiarin aja, nggak usah diapain. Nah ini kan tujuan awalnya mengklarifikasi, enggak kok nggak sampai 1 M. Nih lihat aja ada videonya, nggak ada jamnya. Tapi justru malah menunjukkan bahwa iya benar terjadi pembakaran gitu. Jadinya terlepas berapa kerugiannya, tapi benar adanya terjadi pendurukan oleh siapa ini. Nah gelap, bisa di follow up deh gitu. Ini videonya rilis dari siapa gitu. Kenapa di klarifikasinya diganti backsoundnya gitu, apa biar dialognya nggak kedengeran atau seperti apa gitu. Gila, permainan catur hukumnya sih jauh ya Yaimim di depan. Kena dong. Tapi ini ada sedikit penjelasannya meluncur. Ninyo, ada dari Nurali_deh, konten kreator TikTok. Apa nih ceki bantahannya? Soal sajadah gimana? Soal sajadah gue ceritain ulang-ulang guys. Jadi yang dibilang sajadah ada emas, ada Rolex dan lain sebagainya, itu dari video yang saya lihat itu tuh sajadah menghadap ke utara. Jadi warga ya, malam-malam nemuin. Iya betul sekali, warga yang nemuin, tapi warganya itu si Sarah. Ini videonya nih. Sekarang jam 1 malam, itu garasiku dan itu rumahnya dia. Dan aku tuh kayak curiga, dia kok bolak-balik ya di depan garasi, kemudian ke atas sini, ke atas lahan kosan ada di garasiku. Ternyata kecurigaanku benar. Aku nemuin sejadah, kasur, bantal, dan juga pakaian dalam istrinya. Dan aku hafal betul, dia sering kesini setiap malam. Apa coba motifnya? Ngeri banget sumpah. Ngeri banget ini. Kayak ada mistis-mistisnya gak sih?
Mistis. Kita baru tahu juga ya. Ini nih, ada kasurnya. Kesini. Jadi setelah Sahara CS nih mengetahui ada Pak Yaimim bolak-balik ke kapling yang di atas depan rumahnya Sahara itu, akhirnya dia manggil RT dan warga setempat ya untuk menyaksikan kejadian itu. Di tengah alam terbuka ada sajadah menghadap utara, dan di samping sajadah itu, dekat sajadah lah, itu tuh ada BH sama celana dalam. Indonesia ini kan kultur mistisnya itu masih tinggi ya. Jadi enggak jangan nyerahin Indonesia itu komplek Anda aja gitu ya. Enggak usah ke bobo Indonesia gitu. Kalau di kompleknya ngebahas kultur mistis, aku rada mempertanyakan ya, karena kan isinya tadi katanya aku ini dosen Mim, terus ada profesor, ini orang berpendidikan semua ya. Kok ya langsung nyimpulin mistis terus duruk gitu, gimana? Mana musyawarah ngobrolinnya? Mending pakai pengumuman, halo ditemukan sajadah ini milik siapa gitu enggak yang wah mistis bakar. Satu sisi bilang berpendidikan, satu sisi bilang kok sama mistis tuh ya pusing aja. Tapi ini jadinya kayak ngebantah omongan sendiri nggak sih, Mang? Apa Karena tuh? kan di awal-awal yang waktu di posisinya di Jakarta, apalagi live kan dibilang iya kita tuh nggak tahu itu punya siapa, kita nggak tahu, makanya daripada ada apa-apa kita bakar aja gitu kan kalau nggak salah. Tapi di sini di video yang barusan ya kan dibilangnya iya saya lihat Yaimim tuh bolak-balik sini, berarti kan tertuju dia tahu kalau itu tuh punya Yaimim gitu. Berarti dibantah sendiri kan. Iya, makanya masuk semua tuh laporan Yaimim, potensi masuknya gede. Itu yang akhirnya konklusi dari netizen tuh wah kayaknya stres menghadapi laporan dari Mim gitu. Jadi anggapnya itu sesuatu yang aneh-aneh gitu. Jadi konteks sajadah itu seperti itu ya guysnya. Kalau poinnya hanya sekedar membakar sajadah itu salah gitu. Poinnya itu membakar sajadah itu salah, tapi konteks kejadian sampai sajadah itu dibakar, ceritanya tuh seperti itu. Dan itu ada videonya ketika warga menemukan ada sajadah menghadap ke utara, ada kasur juga memang. Nah terus ada BH dan celana dalam. Nah tapi kan yang disebut kiai itu harta bendanya ya kan, yang berupa emas, jam Rolex, apa itu nggak ada. Itu kena jebakan Batman-nya gitu. Tujuan awal yang ngerilis ya udah kita rilis deh, enak aja dibilang ada jam ini dugaanku ya. Enak aja dibilang ada jam emas, Rolex dan segala macam, kita rilis. Tuh lihat nggak ada. Tapi ini jadi bahan bahwa bener kan Leo bakar, bener kan lu tahu itu di triggernya itu. Makanya aku ngeliatnya boleh juga nih ya Imim sama Bu Ros nih ya, strategi hukumnya berapa langkah di depan gitu. Kita nggak punya buktinya. Gimana ini dugaan gue ya? Gimana ya biar dapetinnya? Yaudah kita bilang ada jam, ada ini, ada itu, ada ini segala macam. Pasti pihak sana nggak terima, enak aja nih lihat nggak ada kan jamnya, tapi ada pembakarannya. Iya. Gila sih strategi hukumnya keren. Lanjut lagi. Cerita sajadah warga setempat, yang pasti warga setempat. Saya nggak bisa menyebut siapa yang duluan. Kan udah dibilang, ya lu pasti lah nggak ngasih tahu siapa yang nemuin pertama, ya karena lu temennya kan, ya gue tahu kan, nutupin lu temennya lu, ya ini ada buktinya nih video, ya kan, nutupin, nggak tahu siapa yang nemuin pertama, itu yang nemuin pertama tuh si Sahara, tahu nggak, dia manggil warga, ya mau nutupin lu, ya ketahuan. Karena dalam video itu udah rame warga. Jadi dalam video itu udah rame warga, dan betul yang disebutkan oleh Yaimim salah satunya ada Sofyan, karena Sofyan itu warga setempat itu, kan gitu. Enggak ya, kamunya lihatnya cuma video yang kedua. Coba lihat yang satu, siapa yang duluan di situ. Jadi warga setempat. Kan dalam video yang saya lihat itu rame. Lebih daripada, kalau dalam video itu lebih daripada 3 orang. Nemu barang tuh diamanin, bukan dibakar. Nah konteksnya kayak tadi itu loh bro. Di tengah malam, di tengah semak belukar, kamu nemuin kasur, sajadah menghadap ke utara, terus ada BH sama celana dalam. Enggak, ini loh lingkungannya kan itu lingkungan berpendidikan, ada yang bilang dosen gitu, ada yang profesor dan segala macam, itu kan berpendidikan semua ya gitu. Kok ya langsung nyimpulin mistis. Ini kita malam-malam ada garu-garu, geradak-geruduk, kek. Nggak ada kunti tuh, pasti lihat bukan kunti musang. Iya. Kok ya ini yang berpendidikan tinggi kok langsung mistis gitu. Iya, terus juga tadi dibilang kenapa di tengah malam ada sajadah gitu kan. Ya ngapain tengah malam ke apa itu namanya, ke pekarangan yang kosong gitu. Iya, kan ngapain nyari-nyari gitu. Iya. Liar aing mah.
masyarakat Indonesia itu kan masih menganggap hal-hal yang mistis itu ada ya. Nah itu konteksnya cinta. Makanya jangan percaya tayul. Giliran yang punya lapor polisi, sekarang bingung lah tuh. Ini kenapa dibakar? Ini Pak takut dia main ini nih ngepet tengah kebun. Yang nggak bisa diterima lah, yang diterima di pengadilan itu ya barang dia dibakar. Iya. Bukannya diterima itu, yang diterima itu bukannya dibakar gara-gara dia takut ngepet. Nggak diterima, nggak masuk akal, di pengadilan nggak bisa masuk gitu. Makanya lanjut ke hukum kemungkinan besar ya, kalau dari bukti-bukti yang berada di sosmed ya nggak tahu nanti kalau udah masuk proses selanjutnya kayak gimana ya. Kalau bukti yang berada di sosmed, netizen menyimpulkan kalau wah ini sih menang telak ya Imim ya gitu ya. Karena kan apapun triggernya yang dilihat, oh iya ini lu kenapa membakar barang punya orang sembarangan gitu. Terus yang soal persekusi, oh iya kenapa lu ada noyor, kenapa lu ngepret tangan yang lagi megang cangklong gitu, kenapa kaki lu begitu gitu kan. Itu yang akan ditimbang gitu. Nah nanti paling tinggal meyakinkan hakim deh gitu. Tolonglah. Jadi kalau kemarin netizen mengira sepertinya kasusnya tenggelam, muncul lagi dengan ya update season yang lebih wadidaw ya, perang-perang barbuk gitu. Tolonglah. Jadi dari masing-masing kubu saling mengeluarkan bukti-buktinya ya di sosial media guna untuk mendapatkan dukungan netizen, warga masyarakat gitu, karena kan sedikit banyak itu mempengaruhi nanti proses yang berlanjutnya gitu kan, dukungan warga masyarakat mengarah kemana gitulah ya. Aduh tolonglah. Gimana Santuy People? Wadidaw kan ya. Aduh. Lanjut, ini ada analisa Santuy People di kolom komen sambil Santuy People ngetik-ngetik. Kita setting ke super thanks. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super thanks dari video kemarin ada the one and only dari Bu Komandan Kakak Saninata. Terima kasih. Iya, yang seperti dijokiin. Selamat liburan. Kayak lagi liburan di luar negeri gaya nih, mantap. Peace. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya Dan. Mamang si Abu Wolos kabur tadi, si Pakun masih bobo 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.